Gubernur, eh, tolong bantu kami untuk menyelesaikan dualisme yang ada di Kebun Binatang Bandung. Yang pasti Kebun Binatang Bandung adalah milik tanah orang Sunda. Adalah Bandung Zoo. Dari awal berdiri itu, nama awalnya Derenten, berdiri sejak 1913. Dari 1933, sorry. Sebelum masa Indonesia Merdeka. Sampai saat ini Derenten atau Bandung Zoo memiliki sejarah yang sangat panjang. Sejak awal berdiri, kebun binatang ini disetting sebagai tempat berwisata, namun seiring dengan berkembangnya zaman, kebun binatang juga menjadi tempat penelitian, edukasi, dan rekreasi. Dan kami juga merupakan sejarah dari perkembangan kota Bandung dan termasuk salah satu kebun binatang tertua di Indonesia. Terhadap permasalahan yang terjadi, kami sedang proses pembuatan gugatan. Dalam waktu dekat kami akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bandung agar jelas secara hukumnya kami menguji akta dan diduga kehadiran pembina yang ada di Bandung Zoo. Jadi dengan kami juga sudah melayangkan surat juga ke wali kota, ke gubernur, artinya agar menjadi ini pusat perhatian bagi untuk pemerintah dengan adanya dualisme yang terjadi di Bandung Zoo ini. Siapa sih yang sah? Karena permasalahan ini kan terhadap di akta tahun 2017, Pak Tony Sumantau diminta bantuan oleh almarhum sampai dengan tahun 2021. 2022 diberhentikan dan diskorsi. Artinya Pak Tony Sumantau selaku jajaran di pembina tidak menerima dengan hal itu, makanya mereka masuklah di Bandung Zoo. Dan udah ada juga laporan polisi terhadap Ibu Sri dan Bisma. Makanya kami akan menguji dari segi keperdataan legalitas mana sih yang sah secara hukum, karena ini kan perselisihan antara pembina, bukan perselisihan antara YMT dengan TSI, bukan perselisihan antara pembina di dalamnya. Karena di akte tahun 2017 ini kan ada almarhum, ada juga Pak Tony Sumantau yang diminta kerjasama. Saya tidak paham ya pada tahun 2017 itu antara almarhum dengan Pak Tony Sumantau berbicara apa dan ada kerjasama apa secara lisan, kami tidak tahu. Yang jelas ini ada terjadi dualisme. Pak Tony Sumantau tidak berkenan, diberhentikan di akta tahun 2020. Makanya kami akan uji ini supaya terang benderang, karena ini negara hukum, ini harus uji semuanya. Begitu. Tapi saya sebagai orang Sunda, orang Jawa Barat, orang Bandung yang sejak kecil mengenal Derenten itu adalah sebagai kekayaan yang tak ternilai. Tidak ada tempatan lain bagi kita semua orang Sunda, orang Jawa Barat yang Derenten itu adalah tempat kita segala-galanya. Hari ini saya melihat seperti ada sebuah grand design. Ada sebuah grand design dari sekelompok orang tertentu yang ingin mengambil alih keberadaan kebun binatang. Bagi saya bukan soal sekelompok tanah kecil kebun binatang, bukan usah kecil kebun binatang itu, tapi ini adalah sebuah harga diri yang ingin direbut oleh sekelompok orang tertentu. Karena ini satu-satunya kekayaan orang Sunda yang ada di Bandung yang masih bertahan. Ini yang menjadi ikon. Bayangkan, sejak tahun 33 sebelum merdeka, bahkan pemerintah pun baru peduli tahun 57 setelah berapa belas tahun merdeka. Kalau tadi disampaikan ada kerjasama, silakan lah proses yang namanya bagaimanapun harus ada aspek komersial, itu boleh berbisnis siapa. Tetapi jangan coba sekali-kali merenggut mengambil budaya khususnya kebun binatang dalam masa ini untuk kepentingan kelompok tertentu. Itu satu hal. Yang kedua,
kepentingan lain warga Bandung. Kebun binatang ini juga menjadi sebuah ruang terbuka hijau yang efektif, produktif, terjaga sampai hari ini, kata Bandung. Nah, kita khawatir oleh orang-orang tertentu ini justru akan beralih fungsi. Apalagi saya dengar tadi dari pihak pengelola kebun binatang, proses dengan masih tetap sengketa, tetapi kebun binatang terus berjalan, gitu kan? Kebun binatang terus dibuka. Nah ini kemana ini? Uangnya. Ini bukan soal uang kecil dan besar ya, tetapi ini soal mekanisme, ini soal prosedural ya. Itu harusnya kemana? Dan seharusnya secara hukum, saya kurang paham ya, mungkin ketika sedang bersengketa harus stop dulu. Berhenti dulu sampai semuanya tuntas, siapa yang berhak mengelola itu. Nah ini kan seolah mengabaikan keberadaan eksistensi. Nah saya tersinggung sebagai orang Sunda. Sebagai orang Sunda tersinggung bahwa ini tidaklah dianggap hal kecil. Dan jangan juga dituduhkan nggak boleh ngomong kesundaan, nggak boleh ngomong kemudian. Mereka bersembunyi dalam itu. Hari ini kita bisa melihat Aceh bagaimana 4 gol bergeser, Raja Ampat, Kota Bandung ini ada SM Semak Dago, ada kemudian di Pasir Koja. Ini lagi kebun binatang, ada apa gitu? Udah apain lo kita orang di Bandung ini gitu? Saya yakin ini ada sebuah redesign di bawah ini, karena juga sudah melibatkan bahkan secara ugal-ugalan masa tren sekarang gitu ya, ada kriminalisasi terhadap beberapa orang yang masuk ditahan hari ini ya, termasuk ini mantan sekda juga dikaitkan. Ini kan apa gitu loh ya. Kalau ini sengketa internal sudah selesai di meja internal juga. Kalau betul mereka tidak punya kepentingan lain. Kalau kepentingan bisnis biasalah ya Pak ya, artinya dengan bisnis silahkan berbisnis dengan siapa. Tetapi kalau soal eksistensi dan soal keberadaan kebun binatang, saya berpikir ini harus kembali kepada pemilik yang sah, yaitu orang Sunda yang diwakili oleh keluarga Pak Emam. Karena sejak awal tahun 33 itu Pak Emam ini, keluarga Pak Emam menginisiasi untuk adanya direktur. Saya kira itu. Saya lebih ke mungkin ke fakta-fakta yang memang terbuka lebar bisa dilihat oleh umum. Ya, kalau kita lihat ini katanya tanah Pemkot, tapi kalau kita lihat pakai ATR BPN, ini ATR BPN pada tanggal 20 Desember, 20 Januari aja, 20 Desember, 20 Januari, saya cek, itu kan bisa dicek oleh siapapun, mudah. Itu tidak ada legalitas di situ. Nah, tapi tanggal 7 adalah keluar legalitas bahwa tanggal 7 itu mengatakan ini buktinya 7 Februari 2025 Pemkot itu punya hak pakai, bukan memiliki, jadi baru punya hak pakai. Punya hak pakai ini biasanya ada jangka waktu ini berapa lama gitu. Nah kalau di hutan biasanya 35 tahun gitu. Nah ini berarti ini sekarang udah hak pakainya adalah Pemkot. Dan Yayasan Marga Satwa itu punya perjanjian dengan kehutanan itu sampai 2033. Ini masih sah gitu. Nah, setelah beradanya itu keluarlah ini disegel. Iya, sebelum turun disegel. Tidak boleh melakukan kegiatan, tapi operasional tetap berjalan, tapi kegiatan-kegiatan lain tidak boleh. Termasuk ini diblokir oleh aku. Tidak boleh mengganti kepengurusan. Nah, tapi anehnya, kenapa sekarang ada yang nyerobot? Ini yang ngeblokir jaksa ya, Jati. Terus dan
diketahui juga oleh polisi, diketahui juga oleh Pekor, tapi kenapa diam? Gitu. Ada penyerobotan yang dilakukan oleh Taman Safari Indonesia. Ini kan ilegal. Kenapa yang ilegal dibiarkan gitu? Harusnya Kejati mengusir. Ya kan? Dari Kejati itu mengusir. Mengembalikan kepada kepengurusan Yayasan Marga Satwa. Karena itu yang sampai selesai dengan apa? Di pengadilan. Inkrah. Inkrah di pengadilan baru boleh berubah-ubah. Terus sekarang nggak boleh berubah-ubah. Tapi ini kenapa ada yang nyerobot? Tapi diem. Itu mungkin. Tolong dikembalikan kepada ahli waris Pak Emma. Dan sekarang sih juga saya mempertanyakan legalitas kenapa di yayasan YMT tersebut ada orang yang non Sunda. Saya bilang aja, saya jelaslah primordial apapun juga. Kenapa mau dicabut sama orang yang dari luar? Saya ini fakta. Arogan mereka itu ada di situ. Bahkan juga yang namanya keturunannya sendiri itu sudah tidak boleh masuk. Ada apa? Saya mau mempertanyakan legalitas mereka itu sekarang ngurus kebun binatang itu apa? Coba dari mana mereka dapat legalitas sampai bisa menguasai dan sudah proses nggak boleh. Dan diingat, dari dulu tidak pernah ada rubah peruntukan dari tahun 33 sampai detik ini itu masih tetap keluarga Emma Brantakusuma sampai sekarang konsisten tidak merubah atau merubah daripada peruntukan tersebut. Nah maka dari itu saya hanya minta tolong YMT Yayasan Marga Satwa Taman Sari seolah punya orang Sunda tapi diisi orang asing, itu aja lah. Tolonglah perlihatkan sama mereka legalitasnya seperti apa, dan saya minta pemerintah Kota Bandung secepatnya untuk menindaklanjuti ini dan mengembalikan kepada yang haknya